dia faktor sifat memang kita namanya ininya banyak, tapi dia suka humble gitu. Oh, kalau lagi ini ya? Enggak, lagi pas kita ngomong aja Bogor. Bekasi, wah, Bekasi planet lain ya memang ya. Oke, nah pastinya hari ini ya akan ada acara konten belajar konten bareng Fortune ya yang dipersembahkan oleh Konten Series. Jadi gimana antusiasnya? Penasaran? capek sih. Yes. Apa kabar semuanya? Baik. Dari jauh kelihatan nih, ini 2026 ini afiliasi yang sukses nih. Top kreator nih 2026 nih. Amin. Ya, terima kasih teman-teman mungkin ya udah hadir di sini dan gua akan sharing di sini perjalanan gua dan gimana sih kedepannya afiliasi itu di TikTok Shop. Jadi ya semoga bisa membantu teman-teman nih ya. Nah sebelum itu gua pengen tahu nih ada teman-teman di sini yang masih belum mulai afiliasi, ada nggak? Atau semua ini udah bener-bener ada ya? Ya baru mau mulai gitu ya. Berarti baru juga, baru siap. Berarti sisanya ini udah ada konten, udah ada keranjang kuningnya ya benar ya? Ya. Oke. Yuk kita langsung aja ya. Nah, kali ini yang akan gua sharing sih benar-benar kayak perjalanan gua yang udah gua jalani selama berapa tahun dari 2021 sampai 2026. Tepatnya sih gua mulai itu 2020. Tapi 2020 itu belum ada yang namanya keranjang ya. Jadi itu masih murni bahwa itu kita konten tanpa keranjang. Jadi bisa dibilang organik konten buat sharing ke banyak orang tanpa dibayar, tanpa apapun. Ya kita udah mulai 2020. Nah 2021 baru mulai TikTok Shop tuh masuk ke Indonesia resmi. Kita juga lagi diajak ya, gua adalah orang yang awalnya di elektronik diajak buat live stream, bikin video pendek. Nah saat itu juga seller belum ada. Gua kalau belum coba, gua belum berhasil, ya gua nggak mau ya coba-coba tes kemudian gua sharing ke kalian ikut jalan gua dan salah nanti habisin waktu teman-teman semua. Nah gua udah lakuin ini dan udah berhasil ya. Kalau ditarik dari kalau data 2025 bulan Januari sampai Desember itu GMV gua paling besar se Indonesia. Januari, Februari, Maret, April gua dilewatin sama Store, baru selanjutnya sampai bulan Desember kita paling besar nih. Jadi terbukti. Jadi benar-benar yang gua sharing terbukti pengalaman gua yang gua udah try error, yang bagus-bagusnya, yang benar-benarnya, yang bisa bantu temen, gua akan sharing ke teman-teman. Siap ya teman-teman ya? Oke, 2026 itu sebenarnya peluangnya gede banget sih ya, karena support system banyak dan dari TikTok sendiri juga mereka tuh kemarin meeting kayak pengen nge-push lagi ke afiliator Arketo Indonesia lebih banyak lagi nih ya yang bisa ya seperti membantu UMKM ya. UMKM di Indonesia kan cukup banyak ya, dan afiliator seperti kita ini bisa diafiliasi di TikTok ini mulai menjual, presentasi, mereview produk-produk mereka sehingga dan bisa menjangkau seluruh Indonesia ya. Dan yes, itu akan kita lakuin sih. Nah, oke, kita balik ke afiliasi nih. Nah, ini ya, kenapa banyak orang yang gagal di afiliasi? Di sini ada yang sudah 2 tahun nggak afiliasi? Ada 2 tahun afiliator, 1 tahun ada nggak? Sudah jalani 1 tahun? Oke, 1 tahun ya, atau 3 tahun ada nggak? Belum ya, berarti 1 tahun ya. Oke, jadi banyak sih kemarin gua mulai bikin akun mentor coach itu banyak yang chat ke gua, kok gua udah 3 tahun nih katanya, tapi gua gini aja, follower cuma 5.000 ya, view-nya cuma 100, paling tinggi juga 500 ya. Kadang ada satu video yang tiba-tiba kena di FV Max, penjualannya bisa lumayan banyak ya, dan view-nya itu bisa sampai ratusan ribu, tapi setelah itu nggak ada lagi, hilang, tenggelam lagi gitu loh. Jadi kayak sebulan ini bisa komisi bisa dapat, kemudian bulan depan udah nggak ada gitu. Nah itu yang di sini gue pengen sharing nih caranya biar gimana kita bisa stabil jadi afiliasi, nggak tergantung sama si FV Max. Jadi dia kena kita nggak kena kita tetap ada penghasilan setiap bulannya ya.
Nah, jadi kesalahan afiliasi, afiliator ya, fokusnya mau hasil, maunya apa? Duit, cepet-cepet dapat duit, bener ya? Cepet-cepet kayak komisinya cair lah bulan ini, nggak peduli yang lain, pengen, ya penting bikin aja banyak video ya. Terlalu over ya, kalau gua omongin, gua bilang sih terlalu over adalah kayak bikin video itu kayak nggak di bener-bener ya bener-bener di set dulu, rencanain dulu ya, kayak ya udah kita bikin aja banyak video ya, siapa tahu dari 10 ada satu yang kira-kira bisa ada penjualan, bener ya. Itu artinya apa? Itu tebak-tebakan sih, bener nggak? Kayak kita berbisnis, udahlah buka aja lah 3 kios, siapa tahu ada 1 kios gitu ya, tapi kita nggak punya plan gimana dengan 3 kios atau gimana dengan video kita ke depannya ya. Nah, kurang konsisten juga kurang baik ya, kurang konsisten kayak satu hari upload, besoknya enggak, lusanya enggak, moodnya lagi bagus nih ya baru upload lagi, itu jangan ya. Itu karena kayak kita kurang upload itu juga enggak bagus, kayak penonton kita, follower kita itu merasa kayak ini orang kok jarang banget keluar ya. Dan rata-rata kalau di TikTok itu dia punya algoritmanya itu ya, ngelihat kayak ini orang kok hilang timbul gitu ya, nggak ada. Jadi dia mungkin lebih push ke kreator lain nih daripada nge-push kita ya, seperti itu. Dan tidak memiliki sistem kerja yang benar ya, tadi ya gue bilang tidak plan benar-benar videonya harus gimana, live stream harus gimana, target kita gimana, apa yang mau kita lakuin, itu bahaya. Itu artinya kayak gambling lah ya. Jangan, sebenarnya afiliator ini gampang aja kalau kita tahu caranya. Oke, kalau saran gue sih kita nih ya. Nah, satu lagi yang gue bahas tadi, terlalu fokus sama kuantitas ya tadi ya, semuanya post saja. Dan banyak orang yang DM gua ataupun yang komen, coba ceklah akun gua, kita lihat, kita buka, ternyata dia postnya satu hari 10 video, 20 video, banyak banget, tapi rata-rata view-nya cuma 550 gitu ya. Dan penontonnya udah ya gua bahas tadi nggak bertambah gitu. Dan sekarang gua tanya nih, kalau teman-teman sendiri ada penonton, kita posisikan diri kita sebagai audiens nih ya. Kalau kita ketemu satu video nih, produknya menarik nih, tapi begitu kita udah nonton siap, kita pengen follow dia. Begitu kita buka akunnya, followernya cuma dikit. Habis setelah itu di videonya tuh banyak jual barangnya macam-macam gitu loh. Ada hari ini makanan, besok jualan. Apakah kita akan follow gitu loh? Ya. Itu ya, kita jika diri kita sebagai pupuk. Gak ada ya, jadi ada yang tanya gue gimana kalau gue jual dengan tanaman pupuk, ya itu menurut gue agak berat sih sejujurnya ya, karena kayak bukan kebutuhan buat setiap orang sehari-hari dan yang umum gitu. Nah, kalau misalnya someday lu adalah benar-benar profesional di tanaman, lu udah punya benar-benar, lu bisa bikin taman yang bagus dan lain-lain dari konten kamu, mungkin istri kerja gue tuh profesional, punya plan 2-5 tahun ke depan. Yang gue bilang tadi 2021 gue udah plan nih, berapa tahun gue baru bakalan sharing ya. Nah, kalau amatiran nggak penting ya, nggak peduli dengan penonton, yang penting posting aja. Ya udahlah, besok nanti sejujurnya di afiliator tuh banyak banget, jutaan. Jadi kalau kita berpikir seperti itu ya udah, audiens, follower, view, beli aja di tempat lain, kenapa harus di kamu gitu. Ya kita udah kalah sih satu step di sana ya. Nah, kalau profesional video 1 menit, konsep idenya bisa dibikin seharian. Kalau gua tuh ya bikin konten satu video, gua tuh mikir dari pagi ya. Sarapan, mandi gua juga mikir ya. Misalnya satu video itu kita bilang 60 detik ataupun 40 detik. Setiap detiknya itu kita pikir benar. Apakah 3 detik awal itu apa yang mau kita masukin? Ya, apa yang mau kita pasang? Contoh ada misalnya Oppo ya A6T. Kelebihannya apa? A6T ini, Oppo A6T. Bisa kita masuk Oppo A6T ya, cocok buat konten ya. Baterai Monster ya. Itu salah satu hook ke ini. Setelah itu kalau benar-benar gua mau bikin yang full review, baru gua bahas tentang full review, tentang review produknya. Tapi kalau gua mau bikin story, ya kita bikin story bahwa hari ini sampai sore ternyata low band, untung gua pakai Oppo nih ya, baterainya nggak bikin gua harus pinjam power bank dan lain-lain gitu ya. Itu salah satu benar-benar harus dikonsepin, benar-benar mikir setiap detiknya. Ya, jangan, karena gini, penonton itu 0,8 detik itu sangat gampang, jempolnya itu nge-swipe video kita tuh lewat, kita udah lewat. Nah, kalau tanggal 9 ini bakalan, percaya sama gua, traffic kalian bakalan bagus ya. Live stream kalian atau video kalian bakalan
Oke, GMV Max bakalan bisa kena ke video-video kalian. Itu kalau ada campaignnya. Ya, jadi pilih produk itu juga penting. Ya, tentukan kategori, pilih produk benar-benar yang penjualannya benar-benar bisa gampang dibeli sama banyak orang ya. Nah, bikin konten yang review menarik minat penonton. Ya, ini penting sih, bikin review minat penonton. Kalau review menarik itu seperti apa sih ya? Review menarik itu adalah sebenarnya sih bisa solve problem ya, bisa membantu permasalahan. Contoh ya, gue pernah lihat satu video. Dia itu nggak ada muka sih, dia cuma nge-board, dia jual martabor. Padahal gue nggak ada niat mau beli ini martabor. Langsung aja kita. Bahannya beda, ini bahannya beda ya gitu. Ini bahannya beda. Orang udah tahu bahwa ini ada gelas, belum ditambah tulisan super, ya. Overlay text. Makanya 1 menit video itu sebenarnya kalau benar-benar kita maksimalin, kita bikin, kita bisa masukin overlay text tadi ya, teks, audio, video, itu udah cukup sih buat penonton gitu. Jadi penonton itu sebenarnya pintar, mereka tuh bisa tangkap. Sebenarnya mereka tahu sih apa live stream. Oh ya, nanti ada pertanyaan, teman-teman boleh ya, nanti ada beberapa yang bisa ada pertanyaan. Nah, performa setiap produk yang kita promosi hari itu kita catat tuh, ya, pantau CTR-nya. Minatnya orang itu benar-benar minat ke ini barang nggak gitu loh. Kalau nggak minat ini barang ya kita agak kurangi bahas. Kalau minat ya kita perbanyak nih. Kita bisa lihat semua itu by data. TikTok tuh sebenarnya semua itu bisa lihat datanya. Setelah kita live stream atau video pendek kita udah berapa hari, udah seminggu, kita pantau nih berapa orang yang nonton ya. Apakah orang nonton sampai habis ya? Ya, apakah retensi tontonnya rendah, itu nggak akan di-push lagi. Ya, TikTok bakal lempar dulu video kamu ke 100 orang. Lihat berapa orang yang nonton. Kalau 100 orang ini nonton sampai habis, komen, share, like, video lu bakal dilempar ke 2.000 orang, 5.000 orang. Kalau habis nonton ke 20.000 orang. Dan itu berkaitan dengan video kamu yang lain gitu. Nah, berkaitan nggak berkaitan. Makanya Bapak Ibu di sini pernah nggak lihat video satu orang begitu tonton sampai habis, besoknya video dia keluar lagi. Benar ya? Tapi kalau Bapak video dia nggak menarik, Bapak Ibu skip, dia nggak akan keluar lagi videonya. Benar nggak? Nah, cara kerjanya ya seperti itu. Makanya gue bilang kita bikin video harus berkualitas. Setiap video itu benar-benar bisa ngelipat gandakan video kita, kayak kita orang mereka nonton habis ini, nonton lagi yang lain, nonton habis, nonton lagi, itu berjalan terus semakin luas gitu. Nah itu organiknya ya, video konten video ya. Nah, jadi kalau misalnya nggak bilang kalau nge-ads gimana? Ya nge-ads itu ya itu. Nge-ads itu akan membantu video kita di-push ke orang-orang. Tapi kalau video kita nggak menarik, nggak guna. Kita mau bakal ads berapa siapa dulu? Ads itu adalah seperti mobil. Ketika kamu naik mobil ya, kalau belum jalan, kamu kasih turbo, dia akan jalan dikit kan. Terus habis turbonya, nitronya habis, ya udah nggak jalan lagi. Tapi ketika lu udah lari 100 nih ya, lu kasih nitro lagi, dia langsung gacor nih, langsung 150 dan dia jalan terus tuh semakin jauh. Nah, ads itu seperti itu. Balik lagi ke kita, konten kita. Ya, itu ads yang kita bahas tentang ads tadi ya. Temukan video FYP di kategori. Cari video yang bisa FYP. Ya. Bapak Ibu ini unik ya. Kita nggak bisa copy. Lu mau copy Kocun nggak bisa. Kocun mau copy David Gadget ini juga nggak bisa. Kocun mau copy siapa nggak bisa. Jadi diri sendiri temukan video FYP. Video FYP itu kita ciptain dan kita jadiin template gitu. Ketika itu kita sudah ketemuin ya video FYP itu, kita jadiin template, tiap hari kita bikin video yang seperti ini aja. Itu akan bikin orang, itu akan bisa mengumpulkan komunitas yang gede banget. Ya. Gede banget itu yang harus kita lakukan ya. Video tanpa keranjang ya tadi ya. Nah, setelah itu ya kalau kita mau sisipin kayak ada 4 video yang tidak pakai keranjang, 1 video pakai keranjang atau 2 video pakai keranjang boleh dicampur gitu. Karena Kocun sampai hari ini 2026 video gue nggak semua itu pakai keranjang, banyak video gue nggak pakai keranjang juga. Nah itu terkait itu sangkut pautnya kemana? Ke live stream. Oke, di sini siapa yang sudah live stream? Live stream jualan. Oke, jadi ini gue lihat 5 orang, 10 orang, gue udah tahu itu pasti videonya kurang bagus.
Ya. Karena kalau kamu sebagai content creator, afiliator, kalau video kamu itu bagus, ya, orang nonton bisa nonton yang gua bahas tadi bisa nonton sampai habis berkualitas. Video kamu itu ketika kamu mulai live stream, video kamu itu akan di-push. Makanya lu lihat edukator itu banyak yang live stream, ya. Tapi dia nggak pernah ngajarin live stream. Bener kan? Ketika lu live stream, video kamu itu akan di-push sedikit demi sedikit. Oh, ini videonya di-push lah. Ya. Karena sistem TikTok itu bekerja, dia mau orang yang live stream itu bisa, dia akan nge-push, dia akan mensupport kamu ketika kamu live stream, orang masuk ke live kamu, gitu loh. Jadi kalau video organik kamu bagus, video kamu berkualitas, ketika kamu live stream, video kamu itu ditonton orang sampai habis, dia akan push lagi ke orang lain, dan dari video itu orang bisa masuk ke live stream kita. Itulah organiknya, orang masuk join ke kita, itu tanpa tanpa apa, orang masuk ke kita, live stream kita. Barulah kita tawarin, ya. Balik lagi setelah itu barulah tergantung kita lagi, apakah kita bagus live streamnya, apakah harga produknya murah, apakah live stream kita terang atau gelap gulita. Ya, begitu orang udah masuk nggak menarik, orang cabut. Jadi sebenarnya ini banyak banget step-stepnya buat live stream bagus gimana, cara ngomong gimana, itu juga banyak step. Cuma nanti mungkin kita bahasnya, itu sangat tempat keranjang, ya. Udah makeup selesai, ngobrol, tutorial, udah dikit, ya udah dia mulai live stream selling barang yang dia jual. Penontonnya balik, Kak Cici mana tadi yang lu pakai mascaranya dan lain-lain, itu kreator itu jadi mau. Dan mungkin sudah ada gua bahas di video gua, tapi gua pengen tahu nih teman-teman, kehabisan ide nggak kira-kira bikin konten? Kehabisan ide nggak? Mau ide apa sih gitu yang bisa FYP? Mau dong, orang udah nonton lagi gitu. Ini buat penonton, setelah kamu beli kamu bisa dapat apa. Tapi satu lagi ya, kalau kamu nggak beli, misalnya kamu punya problem ya, misalnya gua kalau nggak beli barang ini terjadi sesuatu gitu. Kalau kalian tidak beli barang ini, ya contohnya kalau kamu nggak beli gelas ini, kamu minumnya pakai tangan gitu, ya gitu istilahnya ya. Ini bahas tentang produk, ya. Kita bahas tentang produk. Power bank, kalau kontennya gini, kalau kalau bapak ibu ya, siapa sore-sore yang lobet pinjam power bank, sore-sore mau order Grab ya, mau order Grab pulang, HP-nya mati. Itu yang kita bahas. Ya something ya. Kadang ketakutan orang sih. Ya, ketakutan orang kayak, ya kita takut nih something terjadi ya. Kalau HP gua lobet, gua nggak bisa pulang nih. Mau pinjam power bank belum tentu orang kasih. Mau order Gojek nggak bisa nih gitu. Itu yang kita bikin konten. Jadi konten solusi buat orang, ya, dan dia biar beli. To the point aja, nggak usah bertele-tele, jangan langsung, halo, gua Bocun, video ini, itu jangan. Itu orang lewat dulu, gitu. Oke, tapi balik lagi kata tadi ya, bro, memberikan bukti nyata, demo, ya kita harus coba. Yang tadi gua bilang, dicoba di demo aja. Demo itu penting banget ya, demo itu penting. Orang udah lihat, biar lu nggak ngomong, lu nggak jelasin, lu lihat aja, bakalan orang beli. Kalau lu udah demo ya, ternyata ini benar-benar aslinya buktinya, ya. Adanya di Shopee. Gitu. Dia nggak tahu, kadang ada orang nggak sadar gitu ya. Cek keranjang kuning di bawah, ya. Cek keranjang kuning di bawah, sisa dikit. Gitu. Cek keranjang kuning di bawah, harga udah mau naik ya. Oke, kita ke trust dulu ya, ke elemen trust dulu. Cara itu membangun kepercayaan tadi apa? Ya, garansi resmi, jaminan kualitas produk. Makanya gue bilang teman-teman, kalau beli produk itu harus filter, jangan semua produk ditelan ya. Benar-benar ini produk benar, pikir kita dikasih komisi aja, komisi gede, bikin gua kaya. Kalau barang lu nggak bagus nggak akan bisa ya. Dan orang itu ya pinter. Sekali dia beli jam 100.000 dia pakai nggak bagus, dia nggak mungkin beli lagi sih. Ya apalagi belinya dari kamu. Next dia akan blacklist kamu. Ini orang nggak bener nih, janganlah beli apa tidak. Ya, bangun kepercayaan itu penting banget. Ketika yang lu jelasin, yang lu tawarin, yang lu sharing ke orang udah bener, lu mau next time lu bilang ini bagus, dia nggak beli. Dia nggak mikir lagi. Mungkin ragunya 50%, tapi ragunya tinggal 20%. Ya udah, belilah. Ini Bocun kok gitu. Itu paling penting ya. Garansi resmi, jaminan kualitas produk ini salah menjelasin start ya, mulai ini ya waktu 10 menit 120 menit ya, kalau itu udah 24 jam sih ya.
Penonton masuk jelaskan ada promo apa ya, dan itu bisa dilihat juga. Kadang seller juga ada beberapa promo ya, bisa nego, boleh nggak kasih promo ini ya. Kalau kita pemula nggak, ya udah nggak apa-apa. Kita lihat ada promo apa yang bisa ada promosi voucher ya, kita pasang. Kadang di live itu ada giveaway voucher, ada di sini yang live giveaway voucher dapat. Kadang itu cek aja di giveaway-nya. Kadang TikTok itu ngasih vouchernya, dia akan keluar di giveaway yang amplop ya. Dan kemudian demo produk ya, menjawab pertanyaan chat, kita demo produk ya, bisa demoin produk yang kita jual hari ini ke banyak orang ya. Dan ini kalau udah beli bisa gini, produk ini untuk apa ya. Memberikan urgensi stok menipis wajib ya, biasa ya. Harus ditambahin sedikit marketing, stoknya terbatas ya. Itu biasa sih ya, biasa. Bahkan kita kalau dimanapun ya belanja aja kayak, ini udah habis bro, padahal gudangnya masih banyak ya. Biasa itu marketing, ya itu namanya marketing sih, nggak apa-apa ya. Mungkin habis di saat ini, tapi bisa ditambah gitu ya. Ringkasan manfaat mengarahkan ke sesi berikutnya. Next time besok kita akan live stream lagi ya. Kalau ini udah bener-bener live stream hard selling ya, bener-bener. Oh yang satu lagi, yang sering gua lihat tuh pemula itu jangan tulis di bio afiliator review terpercaya, penjualan jual ini jangan ya. Pemula itu adalah apa? Awalnya lu di bio itu lu bisa tulis kayak misalnya bantuin lu pilih ini yang tepat gitu, bantuin tutorial apa gitu. Jangan langsung to the point bahwa lu jual barang gitu. Menurut gua sih itu. Kadang orang lihat kan, lu sadar nggak? Kadang lu tuh mau follow orang, lu lihat bionya dulu, lu lihat apa yang dia tulis. Ya. Tulis di sana jual ini afiliator A, kan banyak tulis afiliator A, afiliator ini. Menurut gua sih orang kayak mau follow aja. Bentar aja lah, karena afiliator itu udah terlalu banyak, begitu stop afiliator keluar ya. Oke ya, jadi live stream itu ya, gua sarankan teman-teman live stream, teknik live stream itu adalah jaga intonasi, tetap antusias, tetap berkelas ya. Kadang jadi cara kita live stream itu adalah dengan ya itu ya, intonasi kita tegas, menarik. Ya, gimana jelasin produk itu penting. Nanti kita kalau ada sesi berikutnya kita akan bahas lebih dalam tentang live stream lagi. Lakukan pengulangan call to action natural berapa menit baru urgensi. Jangan lupa suruh cek keranjang, check out karena itu penting. CTR-nya ya, suruh cek keranjang, lihat produknya. Jangan lupa kita pin juga. Jelasin apa yang mereka dapatkan setelah beli produk itu, setelah beli produk kita. Itu penting. Kalau kalian bisa dapat yang gua bilang tadi ya, power bank dan lain-lain ya, biar kalian sorenya itu nggak cari-cari power bank lagi, itu fatal ya. Oke, 4 elemen wajib tadi gua sharing, urgensi ya, bahwa stok promo sangat terbatas kalau di live stream ya. Itu bisa diaplikasikan ke video pendek juga, stok terbatas gitu. Dan juga bonus ya, kalau ada tambahan bonus dari seller didapat di live, voucher-voucher yang dipasang TikTok itu boleh banget. Karena biasa live stream ya, nanti juga bakalan ke depan kalau live stream itu bisa ada tambahan voucher. Jadi makanya TikTok sarankan teman-teman buat live stream bukan hanya video pendek saja. Proof menunjukkan orang yang sudah membeli hari ini. Bisa aja kita pakai HP satu lagi ya, tunjukin bahwa testimoninya ini sudah kejual 10.000 lebih. Rendang Fuji ya, sudah kejual 10.000 lebih, enak banget, testimoni udah banyak. Itu bikin kita gampang jualnya. Ya, karena orang nggak sadar, bikin video pendek juga boleh. Waduh ini bener, serius 10.000 lebih nih. Openingnya gitu, hooknya gitu, 10.000 testimoni nih. Waduh, bahkan ada yang ngomong ini. Nah itu ya. Menjamin keamanan pengiriman barang dan garansi kembali. Ya biasa kalau kayak kita jual sampai iPhone 17 Pro Max, orang pasti ragu. Keluarin duit 25 juta, 30 juta beli di Kucun, aman enggak? Nah, makanya build trust itu penting. Aman ya, ada asuransi pengirimannya, bahkan yang penting punya video unboxing ya. Oke, kalau ada yang komen negatif gimana? Handle objection gimana? Harga mahal kok bandingkan dengan nilai jangka panjangnya ya. Kalau kamu beli satu produk ya, sebenarnya kalau lu pengen beli satu iPhone 17 Pro Max, lu beli sekarang sama beli nanti 3 bulan lagi lebih kurang harganya juga sama sih ya, stabil. Lu bayangin satu hari lu cuma nabung berapa, beli barang impian kamu. Setelah lu beli, pasti lu lebih semangat. Kalau lu nggak beli, lu setiap malam pasti terpikir ya. Kalau audiens dengar kata-kata seperti ini, ya memang benar setiap malam tuh kepikir pengen beli ya. Takut ditipu, tunjukkan reputasi toko dan testimoni tadi, masalah pengiriman, asuransi packing dan aman ya. Oke, jadi kalian kalau benar-benar udah sambil ngonten tadi ya, udah benar-benar terjun ke afiliasi, kalian bisa buat jadwal rutin agar audiens terbiasa hadir. Ya ini penting ya. Kalau kalian live jam 7 malam sampai jam 9, wajib jam 7 sampai 9, jam 7 sampai 9. Ya 6 sampai 9. Bangun tim, host, editor. Kalau misalnya kamu udah mulai ada
mulai ada penghasilan ya, bangun tim juga boleh, biar live stream dulu lebih panjang lagi, kamu bisa hire satu host ya, ataupun kamu pakai editor biar konten kamu lebih bagus ya. Jangan nanti udah Boleh di sebelah kanan juga karena tempat yang nyaman buat video. Ada maaf. kalau biasa sih kita ya kalau video kali ini banget di 240 kalau yang support 60 bisa di 60, kalau yang support 4K bisa di 4K, tapi nanti rendernya yang keluarnya baru tadi rekam di 4K rendernya di 240. Tapi kalau Oppo A6 ini juga termasuk kameranya bagus, kita rekam video di 1080 pakai kamera pasti ya, pakai kamera belakang. Nah, kita nih fotoin ibu ini ya. Nah, kadang kan kalau video gua kan ada kamera di sini, kita hero itu di atas komposisinya jangan terlalu atas, jangan terlalu bawah, itu pengaruh. HP-nya ya? HP-nya Itu pengaruh banget. penting ya, Posisinya udah. Ini ya kamera utamanya, tapi hasilnya bagus ya. Nah, menurut gua sih hasilnya ini bagus. Ya beda dengan yang lain, ini benar-benar baru launching tapi hasilnya bagus. Benar. Ini kalau dengan pencahayaan ini ya, dengan rekaman seperti ini naik ke TikTok sih menurut gua pas. Nah, jadi buat teman-teman yang baru mulai mungkin yang masih terbatas mau beli HP apa nih yang 1 juta, 2 juta, ini boleh banget teman-teman ya. Nah, boleh sambilan bikin kontennya juga, siapa tahu. ada lagi boleh banget ya. Jadi sekarang boleh masuk dulu aja ke dalam ya. Buat kalian yang lagi cari HP murah tapi Nanti kita berkualitas akan bagus, mengadakan foto bersama Kocung juga ya. Jadi boleh sekarang juga buat masuk ke dalam dan menempati tempat. Oke, bentar. Teman-teman masuk dulu, nanti kita ada waktu lagi untuk shoot handphonenya. Kita ada sedikit acara Oke. kita kasih waktu. jadi aman dari hujan. Reverse saja ada 120 kos, jadi Artinya pada ada Buat teman-teman yang masih di rumah aja duduk aja. Kembali biar dulu, kelihatan kembali. semua ya. Teman-teman ya. Duduknya ya. Kedua adalah review produk A6T. Nah nanti kalau teman-teman sudah posting, tadi kan ada barcode-nya, itu teman-teman bisa store link postingnya dan beserta code busnya. Nanti kita bantu ads dari tim Oppo. Nah nanti kita akan pilih video dengan viewers terbaik, engagement terbaik, dan videonya dengan sesuai deadline. Tadi ada deadline juga. Itu akan memenangkan grand prize Oppo A6T. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Oke, sudah jelas ya? Sudah jelas teman-teman ya? Ya. Oke, kalau gitu sekarang boleh silakan langsung aja menuju ke luar ya, sebelah kiri untuk makan bersama atau mungkin mau ada yang mau take konten lagi. Ada di deadline, tadi kan ada barcode. Nah, dari situ ada deadline. Ada dua barcode. Oh ini mah bukan pertama. Nggak pakai lighting jadi gelap. Ya, udah telat lu, story lain. Aduh.
tiba-tiba kayak ada audiens lain ada bunyi kayak buat banget gitu. Jadi seru atau bisa jadi kayak Banyak minum dia malah. siapa ya dia? Terima kasih mulutnya. Paling bahasa Inggris kita ngerti. Nah ini banyak variasi rasa, variasi rasa biasa makanan. Kasih kakak. Kita dapat ini guys tuh bingkisan. Dek. Pulang. HP nih HP. Bogor. Bekasi, wah Bekasi planet lain ya memang ya. Oke, nah pastinya hari ini ya akan ada acara konten belajar konten dari Fortune ya yang dipersembahkan oleh Opel Series. Jadi gimana antusiasnya? Penasaran?